Hai, back again di channel Koncoy, channel tukang edit. Bersama saya kembali di sini Deddy Gunawan. Seperti biasa, di sini kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengetahui channel ini, yaitu channel tentang seputar tips dan trik atau pengeditan di Photoshop. Dan kali ini kita akan spesial memberikan tutorial bagaimana cara mengubah perspektif sebuah benda atau sebuah bangunan di Photoshop. Jadi di sini saya akan mempunyai bentuk kotak atau kubus. Jadi kotak atau kubus ini akan kita ubah perspektifnya di Photoshop dengan menggunakan perspektif warp di Photoshop. Jadi bagi teman-teman yang baru tahu perspektif warp di Photoshop, tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui detailnya. Dan di sini saya menggunakan 3 cara bagaimana cara mengubah perspektif atau sudut pandang di Photoshop. Untuk detailnya tonton video ini sampai selesai, dan seperti biasa, let's check it out. Jadi sebelum memulai pengeditan ini, seperti biasa teman-teman bisa mengunjungi channel saya karena di sana banyak video tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Jadi ketahui dulu tentang dasar-dasar penggunaan Photoshop untuk mengetahui perspektif warp ini. Untuk itu cek video saya sebelumnya, dan saya juga pernah menyediakan video tentang bagaimana cara menggunakan finishing point. Video tersebut merupakan tool bagaimana cara menggunakan perspektif juga di Photoshop. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Oke, sebelum memulai di sini saya menggunakan Photoshop CC 2020, jadi sedikit perbedaan bagi kalian yang menggunakan Photoshop di atasnya atau di bawahnya sedikit. Dan seperti biasa, sebelum memulai kalian download dulu filenya di bawah kolom deskripsi, karena di sana sudah saya sediakan file dalam bentuk JPEG sehingga memudahkan kalian untuk mengikuti video ini. Jadi nanti kalian klik downloadnya, nanti akan diarahkan ke web, lalu di sana ada link untuk mendownloadnya. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana cara pengeditannya. Jadi di sini ada 5 jenis file yang saya sediakan di kolom deskripsi. Di sini ada kubus, meluruskan gedung ya, mobil box, jalan raya, kabin ya. Sini kita akan coba gunakan kubus terlebih dahulu. Kita coba drag ke Photoshop kita kubus tersebut. Oke, setelah terbuka di Photoshop, di sini mesti layar background ya. Kita buat Ctrl+J sehingga dia menjadi layar baru seperti ini dengan layar 1 seperti ini. Kemudian kita coba fokus di bagian di layar 1 saja. Kita matikan layar backgroundnya. Oke, di sini tuh mesti ada background putihnya ya. Kita hapus background putihnya dengan menggunakan Magic Eraser Tool di Photoshop. Kita coba klik di sini bagian putih, maka secara otomatis semua bagian putih di Photoshop tersebut akan hilang seperti ini. Oke, setelah terhapus seperti ini, kita akan buat dia menjadi Smart Object sehingga memudahkan kita dalam membuat perspektif warp di Photoshop. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian ada yang namanya Convert to Smart Object. Jadi dia akan membuat file si kubus ini menjadi Smart Object. Kita klik di sini, maka di sini akan menjadi Smart Object. Oke, setelah seperti ini, kita akan buat dia menjadi perspektif warp. Kita klik di bagian edit, kita pergi ke perspektif warp. Oke, setelah kita klik perspektif warp, di sini ada langkah-langkah nih diberikan oleh Photoshop tentang cara penggunaan dari perspektif warp tersebut. Jadi di sini ada step 1 of 2. Klik and drag. Oke, di sini kita nggak akan baca lagi ya, kita close di sini. Oke, kita akan buat perspektifnya ya di sini. Dengan cara kita buat dulu perspektif di bagian depan, kita klik di sini nih. Kita buat kotak seperti ini. Maka dia akan terbentuk jaring-jaring seperti ini nih, dan dot atau titik seperti ini. Kita akan sesuaikan titik tersebut ke bagian depan si kubus tersebut. Kita klik seperti ini ya. Oke. Kalau udah semua sama seperti ini nih sudut-sudutnya, kita tambahkan jaring-jaring tersebut atau seleksi tersebut dengan cara klik lagi di sini. Kita dekatkan sini nih, maka akan tampil garisnya seperti itu. Lalu kita lepas, maka titik atau garis tersebut akan menyatu seperti ini. Setelah menyatu seperti ini, kita usahakan bagian titik-titiknya juga sama ya di sini. Oke, kita sesuaikan titik-titiknya seperti ini. Lalu kita akan buat garis lagi di bagian pinggir nih. Kita buat garis titik-titik lagi ya, menyatu. Dengan cara kita klik seperti ini. Kita buat garis seperti ini ya, kita drag. Oke, maka garis tersebut akan menyatu seperti ini. Lalu kita akan sesuaikan titik-titiknya ya ke bagian sesuai dari objek kubus tersebut. Oke, kita lepas di sini juga ya. Kita taruh di ujungnya seperti ini. Oke, setelah semua bagian kiri, atas, dan depannya sudah terseleksi oleh perspektif warp ini, saatnya kita akan buat
dia bentuknya sesuai kemauan kita. Jadi kita klik checklist di sini. Oke, maka akan keluar smart filter di sini, perspective warp. Kita bisa matikan atau hidupkan. Kita klik di sini nih. Kemudian di sini tuh ada layout. Layout di sini tuh untuk membuat perspektif yang kita buat tadi. Kalau warp di sini untuk mengatur perspektifnya. Untuk itu kita buat jaring-jaring atau titik-titiknya terlebih dahulu di bagian layout di atas ini, lalu kita buat warpnya di bagian kanannya seperti ini. Kita untuk aturnya. Oke, kita close di sini silang. Kemudian kita klik tahan shift di keyboard, kita klik seperti ini. Maka dia akan terseleksi warna kuning seperti ini, tandanya dia sudah terseleksi ya. Itu akan menjadi lurus seperti ini. Lalu di bagian kanan, di bagian sampingnya ini ada beberapa pilihan ya. Kalau kita klik di sini, maka dia secara otomatis akan menjadi ke depan seperti ini, lurus. Jadi bagian pinggirnya yang tadi itu udah hilang. Kalau kita Ctrl C dia ke atas, maka bagian atasnya tuh rata seperti ini, ya kan? Kalau yang ini dia akan rata atas dan kiri kanannya seperti ini. Jadi kalau yang tengah ini rata atas, yang kiri ini rata kanan dan kiri. Oke, saya rasa itu sudah tahu ya. Kita Ctrl Z lagi, kita coba close escape lah. Kita klik lagi di sini. Kita akan mengubahnya sesuai kemauan kita. Kita tahan shift di keyboard, kita klik di sini. Lalu kita klik di bagian sudut atau dotnya seperti ini. Maka perspektif dari kubus tersebut akan berubah seperti ini. Oke, kita putar-putar ya sesuai kemauan kita. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan nih, sesuai kemauan teman-teman semua. Jadi kalau ini misalnya mau rapat, kita rapatkan aja seperti ini nih. Oke, kita terlalu tinggi ya, kita rendahkan ke bawah seperti ini ya. Maka perspektifnya akan berubah sesuai dengan titik yang kita klik. Kita maunya gimana nih? Misalnya kalau dia manjang ke belakang seperti ini. Oke, kita coba checklist di sini. Oke, kita coba matikan perspektif warpnya di sini. Maka akan nampak perbedaannya ya. Di sini tuh mesti kotak dan cuma tampak kanan dan depannya saja. Kalau udah kita perspektif warp tadi, dia akan tampil seperti ini, menjadi persegi panjang. Dan yang tampil itu cuma bagian depannya saja, dan bagian kirinya tuh sedikit saja tampilnya seperti ini. Itu tadi perspektif warp. Jadi kita buat dulu perspektifnya dengan menggunakan layout tadi. Layout di sini. Setelah kita setel layoutnya nih, bagian-bagiannya, lalu kita atur sesuai kemauan kita atau perspektifnya di bagian warpnya di sini. Oke. Jika teman-teman tidak ingin menggunakannya, kita unchecklist matanya di sini sehingga dia kembali seperti semula karena kita menggunakan smart object tadi. Oke, itulah tadi contoh pertama penggunaan perspektif warp di Photoshop. Jadi perspektif yang kita buat dari bagian depan nih menjadi persegi panjang sesuai yang kita edit tadi. Seperti ini. Oke, setelah seperti itu kita akan coba buat contoh yang kedua. Tadi mungkin karena mudah ya, kotak. Jadi gimana nih kalau dia misalnya rumah? Kita akan buat contoh yang kedua. Kita drag nih sini kabin namanya. Kita langsung drag ke Photoshop kita. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, dia akan terbuka seperti ini. Ini masih layer background ya. Di sini semua gambarnya saya download dari Pixabay. Jadi terima kasih pada Pixabay yang sudah menyediakan beberapa jenis foto untuk membantu saya dalam memberikan tutorial. Kita tekan Ctrl+J. Kita matikan layar background tersebut. Di sini nih bagian perspektifnya nih, bagian depan saya rong ke kiri sedikit ya. Lalu di bagian sampingnya juga saya rong ya. Kita akan mengubah perspektif dari rumah tersebut dengan cara kita pergi ke kita buat dia menjadi smart object lagi. Convert to smart object di sini. Klik kanan ya. Lalu edit. Sini ada namanya perspektif warp lagi. Oke, di sini kita masih di bagian layout ya. Di sini bagian warpnya belum bisa kita apa-apain karena kita belum selesai di bagian layoutnya. Oke, kita coba. Kita klik seperti ini ya. Oke, kita coba klik lagi di sini nih. Tambah. Oke, dia akan menyatu seperti ini. Kita klik di bagian ke atas seperti ini. Lalu kita drag ke samping seperti ini. Bawahnya juga ya kita drag ke samping seperti ini. Oke. Kira-kira seperti ini. Ini bagian atas ya. Kita drag ke samping seperti ini. Titiknya kita ubah. Kita ubah seperti ini. Ini titiknya juga kita majukan sedikit. Usahakan semua bagian yang kita ingin ubah perspektifnya masuk ke dalam si kotak perspektif warp tersebut. Jadi sudah seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini kita coba checklist di sini. Maka akan tampil perspektif warpnya lagi. Kita klik lagi di sini, klik 2 kali.
Kita tahan shift, kita klik garis tersebut. Oh ya, kita pindah ke warp di sini. Kita tahan shift, kita klik garis tersebut. Maka dia akan lurus seperti ini ya. Setelah lurus seperti ini, kita akan coba klik di bagian titik depannya ini. Oke, kita drag ke samping seperti ini. Tadi kan bagian sampingnya nih yang nampak jelas. Ini kita akan ubah menjadi bagian depannya menjadi lebih jelas ya. Kita pindahkan juga titik ini. Titik ini kita pindahkan ke belakang. Ini kita pindahkan ya. Kita buat lurus dia seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita klik checklist di sini. Oke, kita paskan gambarnya ya. Oke, klik 2 kali. Oke, kira-kira seperti ini ya tampilannya jadinya. Kalau kita matikan perspektif warpnya akan berbeda sekali seperti yang pertama tadi. Oke, jadi kalau misalnya ada bagian-bagian yang hilang nih di bagian bawah, kita rasterize dulu ya, karena udah selesai di bagian perspektif warpnya. Kita rasterize, maka perspektif warpnya tadi akan hilang seperti ini. Kita akan coba hilangkan bagian putihnya ini atau menambah backgroundnya dengan cara kita seleksi dengan rectangular marquee tool tadi. Kita seleksi ya, drag panjang seperti ini, lalu kita klik kanan. Sini ada yang namanya fill. Setelah fill, di sini ada namanya content where. Kita klik OK. Tunggu beberapa saat. Oke, maka di sini backgroundnya sudah ada ya, menjadi warna kayak tanah gitu. Lalu di bagian atas juga ya, kita drag seperti ini. Lalu fill di sini. Lalu content where kita klik OK. Tunggu beberapa saat. Oke, sini kurang bagus ya. Kita bisa gunakan yang namanya clone stamp tool di sini. Kita seleksi seperti ini nih. Kita klik di sini, kita seleksi. Kita klik di sini, kita seleksi. Kita klik di sini, kita seleksi ya. Klik di sini, kita seleksi, klik seleksi. Oke, seperti ini tampilannya jadinya. Kita coba hidupkan layer backgroundnya lagi juga. Maka dia akan sangat berbeda perspektif atau pandangannya. Oke, untuk cara kedua ini di bagian rumah sudah saya jelaskan. Jadi semua bagian rumah yang ingin kita ubah perspektifnya harus berada di bagian layout si perspektif warp tadi. Untuk itu, setelah kita buat dia berada di layar perspektif warp tadi, lalu kita ubah sesuai pandangan atau sudut pandang yang kita inginkan. Oke, kita akan coba cara yang ketiga nih. Cara yang ketiga di sini saya mempunyai jalan raya dan mobil box. Jadi kita coba drag jalan raya tersebut ke dalam Photoshop kita. Tunggu beberapa saat. Oke, maka akan keluar seperti ini nih ya, jalan raya. Jadi sini ada juga file PNG-nya ya, mobil box. Langsung aja kita drag lagi. Oke, kita besarkan size-nya. Klik 2 kali. Oke, di sini kan perspektif atau view dari mobil box ini nggak sesuai dengan jalan raya tersebut. Jadi, mobil box ini akan kita letakkan di jalan raya tersebut dengan cara mengubah perspektif dari mobil box tersebut sehingga sesuai dengan jalan raya tersebut. Dengan cara di sini sudah menjadi smart object ya di mobil boxnya. Kita langsung pergi ke edit di sini perspektif warp. Oke, kita akan buat perspektif di bagian depan dan kirinya si mobil tersebut. Usahakan masuk ke dalam frame si kotak ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kita coba seperti ini ya. Oke, kita ubah perspektifnya seperti ini ya. Ini udah bagian boxnya nih. Bagian depan miring seperti ini. Ini samping juga ya. Kita coba klik checklist di sini. Oke, lalu timbul perspektif warp di sini. Kita coba pergi ke warp di sini ya. Kita atur, kita tahan shift, kita klik di sini. Nah, dia menjadi lurus seperti ini. Lalu kita geser ke samping seperti ini. Oke. Udah geser ya sesuai dengan view yang pas dari si mobil tersebut. Kira-kira seperti ini, lalu klik checklist. Oke, maka perspektif dari mobil tersebut berubah menjadi ke samping seperti ini dengan si perspektif warp tadi. Jadi perspektif warp ini sangat membantu kita dalam mengubah perspektif gambar pada Photoshop. Oke, inilah cara ketiga bagaimana cara penggunaan perspektif warp di Photoshop. Sangat membantu kita dalam pengeditan. Lanjut ke cara keempat nih, cara terakhir dalam menggunakan perspektif warp. Kita akan coba drag gambar meluruskan gedung ini. Kita coba drag ke Photoshop kita. Oke, maka akan ada gambar gedung ya. Di sini kita akan coba meluruskan saja si gedung ini. Ini kan mereng nih. Nah, nggak lurus gedung ini. Kita akan coba luruskan. Dengan cara di sini kita Ctrl J, kita matikan layer background, kita buat menjadi smart object lagi. Lalu kita seperti biasa pergi ke edit perspektif warp. Oke.
Kita akan coba seleksi seperti ini nih, ke tengah aja. Lalu kita sambung lagi di bagian kedua di tengah juga. Oke, dia akan menyatu seperti ini. Kita klik titiknya seperti ini, kita klik titik tengahnya seperti ini, kita arahkan ke bagian sudut seperti ini. Oke, ini bagian garisnya kita luruskan ya, sesuai dari lurus si gedung ini. Ini kan gedungnya agak mereng nih, jadi garis tengahnya ini agak mereng juga kita buat. Oke, setelah seperti ini kita coba klik checklist. Maka akan timbul perspektif warp lagi di sini. Kita klik 2 kali. Kita pergi ke warp. Lalu kita klik tahan shift di keyboard. Kita klik di sini. Lurus dia kan, garis tengahnya. Tapi kita di bagian gedung ini belum lurus ya. Kita akan buat lurus dengan cara tahan shift di sini. Maka dia akan lurus seperti ini ya. Lalu kita coba klik titik di bawah nih. Klik garis di sini ya. Oke, kita klik di garis di sini, kita pindahkan seperti ini. Jadi setiap bagian yang kita tahan shift lalu kita klik garisnya, dia akan menjadi lurus seperti ini. Tidak bisa kita bengkok-bengkokkan. Contohnya di sini kita tahan shift, kita klik di sini nih, maka dia akan lurus seperti itu, tidak akan bisa kita bengkok-bengkokkan. Jadi kalau kita klik titiknya nih, dia akan sejajar tuh pindahnya. Jadi nggak kayak tadi. Kita sebelum tahan shift, kita tahan shift, kita klik lagi untuk menonaktifkannya seperti ini. Lalu bisa kita geser-geser seperti tadi. Oke. Kita geser seperti ini. Oke. Lalu kita klik checklist. Kita coba crop aja dekat-dekat ya di sini. Oke, gedung tersebut akan menjadi lurus seperti ini. So, jadi kita bisa meluruskannya dengan menggunakan perspektif tadi. So, itulah tadi bagaimana cara penggunaan perspektif warp di Photoshop. Jadi teman-teman bisa mengaturnya sendiri sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya pandangan perspektif dari sebuah benda nggak sesuai dengan backgroundnya, bisa kita sesuaikan dengan perspektif warp ini. Jadi sangat membantu teman-teman semua dalam mengedit di Photoshop. Dan seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan setiap Kamis dan Minggunya tentang tips dan trik penggunaan Photoshop. Untuk itu, jangan lupa di sini saya menggunakan Instagram, namanya Deddy Gunawan, bisa teman-teman follow tentang bagaimana cara tentang pengeditan di Photoshop. So, jadi semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan bagikan video ini kepada teman kalian yang mungkin sedang bingung bagaimana sih cara penggunaan perspektif warp di Photoshop. Dan seperti biasa sebelum berakhir kita see you later and salam koncoy.